Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dipuji mata dunia, Timnas Indonesia justru dibully oknum supporter tanah air. Jelang bertemu di matchday kedua, pemain Vietnam playing victim. Ultras Garuda Qatar siap merahkan Stadion Abdullah bin Khalifa, dan Sen ungkap kunci permainan jadi starter lawan Vietnam. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. We gonna win! Pembangunan training center Timnas Indonesia sudah mencapai 20% di IKN Kalimantan Timur. TC itu ditargetkan akan rampung pada Mei 2024. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa keberadaan kantor FIFA di Jakarta sangat membantu PSSI dalam melakukan transformasi sepak bola. Jadi pihaknya melakukan komunikasi lebih intens dengan FIFA terkait TC. Menteri BUMN itu mengatakan untuk menghadirkan TC berstandar kelas dunia memang butuh keseriusan dan komitmen yang kuat. Oleh karena itu, dia sangat menyambut baik peran serta pemerintah dan FIFA untuk merealisasikannya. Pembangunan TC Timnas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Sebab di sana akan hadir fasilitas kelas dunia dengan memaksimalkan dana hibah dari FIFA Forward senilai 1,25 juta US dollar atau setara dengan 19,2 miliar rupiah. Suwon FC resmi merekrut Pratama Arhan pada Selasa lalu. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi milik klub. Perekrutan pemain 21 tahun itu ternyata mendapatkan sambutan luas dari publik Indonesia. Suwon FC berharap banyak dari perekrutan Pratama Arhan. Tak hanya berdampak positif dalam hal performa, tetapi juga soal bisnis. Menurut laporan Kyongin, keberadaan Pratama Arhan dapat menarik minat fans Indonesia untuk datang ke laga kandang Suwon FC. Kyongin juga melaporkan bahwa Suwon FC akan menggelar pemusatan latihan di Indonesia, tepatnya Bali, sebelum musim 2024 dimulai. Media tersebut melaporkan bahwa Pratama Arhan bakal bergabung usai tugasnya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 tuntas. Calon penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun berhasil membawa timnya lolos ke babak 8 besar KNVB Beker atau Piala Belanda musim ini. Penyerang asal klub Fortuna Sittard keturunan Indonesia tersebut bahkan bermain selama 89 menit ketika timnya menang atas Almer City dengan skor 2-1. Diketahui saat ini Ragnar Oratmangun tengah menjalani proses naturalisasi. Bermain sebagai posisi penyerang, Ragnar diharapkan bisa mendongkrak performa lini serang Timnas Indonesia. Namun di klub, perannya lebih sering sebagai seorang gelandang. Terlihat jelas saat pertandingan melawan Almer City pada babak 16 besar KNVB Beker, Ragnar masuk sejak menit awal dan dia diplot sebagai gelandang. Walaupun tidak mencetak gol, penampilan pemain berusia 25 tahun itu cukup apik, bahkan beberapa kali mengirimkan umpan-umpan akurat. Seperti diketahui, pada 3 laga uji coba hingga pertandingan perdana skuad Garuda kontra Iran, salah satu penggawa Garuda dipastikan harus absen. Ya, pemain tersebut ialah Sen Patinama yang harus kembali ke Belanda dan baru bisa bergabung dengan skuad pada 14 Januari lalu. Kini Timnas Indonesia akan menjalani matchday kedua grup D Piala Asia 2023 menghadapi Vietnam. Di mana menjelang laga itu, Sen Patinama berpesan agar para pemain di tim bisa tampil dengan percaya diri, bisa bermain bertahan dan tidak ragu memanfaatkan peluang. Pesan tersebut diungkapkan pemain kelahiran Belanda ini karena sadar bahwa melawan Vietnam adalah laga yang berat dan penuh ambisi. Dengan target yang dimiliki skuad Garuda yakni lolos ke babak 16 besar, Sen Patinama sadar bahwa tugasnya juga berat demi membantu Timnas Indonesia tampil maksimal. Ia kemudian menegaskan saat ini kondisinya sudah sangat siap untuk menghadapi Vietnam. Supporter berharap Sen Patinama bisa menjadi pilihan utama Sintayong di laga malam nanti. Selain itu, mereka juga berharap pelatih asal Korea Selatan itu juga memainkan Sandy Walsh. Dalam mengawal perjuangan Timnas Indonesia, para diaspora Indonesia yang sudah lama bekerja di Qatar membentuk komunitas supporter Ultras Garuda Qatar. Ultras Garuda Qatar mengungkap akan mendukung total Timnas Indonesia di Piala Asia. Sebab ini jadi momen pelepas rindu supporter merah putih di sana. Kehadiran kelompok supporter ini memang dibentuk untuk memberikan dukungan segala macam event di Qatar yang melibatkan Indonesia.
Ultras Garuda Qatar sudah berhasil memobilisasi ribuan supporter untuk hadir mendukung pasukan Sintayong di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023. Selanjutnya dalam laga kontra Vietnam. Salah satu koordinator sangat yakin jika jumlah supporter Ultras Garuda Qatar bakal lebih banyak dibandingkan saat melawan Irak. Selain itu, para WNI di Qatar bakal terus mendukung Astami Mangku Alam CS apapun hasilnya. Para supporter justru menjadikan momen ini sebagai pelepas rindu karena sudah lama tidak melihat langsung timnas Indonesia. Jelang duel antara timnas Indonesia versus Vietnam pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023, pemain Vietnam Nguyen Van Trong mengaku senang karena adanya VAR di turnamen kali ini. Vietnam dan timnas Indonesia kerap kali bertemu di ajang turnamen region Asia Tenggara, tetapi di turnamen region itu belum ada teknologi VAR dan tidak sedikit terjadi keputusan kontroversial dari wasit. Meskipun ada VAR, bukan berarti wasit tetap fair dalam mengambil keputusan. Seperti pada pertandingan pembuka timnas Indonesia di Piala Asia 2023, sementara laga kedua Piala Asia 2023 akan terjadi. Pemain Vietnam Nguyen Van Trong merasa Indonesia tidak bisa bermain curang lantaran ada VAR. Pernyataan pemain Vietnam tersebut menjadi sorotan supporter timnas Indonesia. Sebab sebagaimana diketahui, skuad Garuda sendiri lebih sering diliciki pemain Vietnam daripada sebaliknya. Tentu supporter timnas menyebut pemain Vietnam tersebut sebagai si playing victim. Diketahui memang duel Indonesia melawan Vietnam dikenal sebagai laga panas atau kerap terjadi drama di atas lapangan. Bek Vietnam Pho Minh Trong mengungkap bahwa timnya berlatih untuk mengantisipasi lemparan ke dalam Pratama Arhan dalam lanjutan laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Sebelumnya, kedua tim ini sama-sama mengalami kekalahan di laga perdananya. Sementara itu menjelang laga nanti, Vietnam telah mempersiapkan strategi untuk mewaspadai lemparan ke dalam timnas Indonesia. Pho Minh Trong menjelaskan bahwa timnya akan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut sehingga mampu mengamankan kemenangan. Pratama Arhan memang kerap menjadi andalan di posisi bek kiri. Ia juga memiliki kelebihan dalam lemparan jarak jauh dan membuat rekan-rekannya bisa mencetak gol. Bahkan Pratama Arhan sempat membuat Vietnam gagal meraih medali emas SEA Games 2023 usai kalah 3-2. Menarik dinanti bagaimana kiprah pemain andalan STY dalam laga lawan Vietnam nanti. Dinilai pelatih asal Korea Selatan itu akan melakukan beberapa rotasi agar lawannya tidak bisa menebak permainan timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Irak hingga saat ini masih hangat diperbincangkan oleh penikmat sepak bola tanah air bahkan internasional. Walaupun di laga tersebut skuad Garuda harus mengakui keunggulan dari pasukan singa Mesopotamia, namun timnas Indonesia berhasil menyajikan permainan yang memuaskan. Laga tersebut bukan dilihat oleh supporter kedua belah pihak saja, akan tetapi berbagai pihak juga ikut menonton dan memperhatikan. Salah satunya ialah Ryan Walters, pengamat sepak bola asal Eropa. Dirinya menyebut bahwa di laga tersebut, timnas Indonesia bermain cukup apik dan menyanjung keberanian Sintayong memasang pemain muda. Direktur kreatif Baik Hill Media ini juga menambahkan masa depan timnas Indonesia akan cerah. Selain itu, beberapa media internasional juga memuji penggawa Garuda di ajang tersebut. Tentu dengan pujian tersebut, kekuatan timnas Indonesia layak diperhitungkan di mata dunia. Namun ada saja oknum supporter timnas yang selalu mengkritik tanpa dasar terkait timnas Indonesia.